Saya Julita Hutasoid, guru biologi SMA Santo Kristoforus II Jakarta, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2 LPTK Universitas Negeri Medan. Di sini tempat saya mengajar. Mari kita mulai belajar. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, siapa yang berikan doa hari ini? dikasih hati kita seluruh dunia untuk selama-lamanya dan Bapa dan Putra dan Kudus. Kerja Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Baik, Ibu akan absensi dulu ya. Jadi, nama yang saya panggilkan, angkat tangan seperti tadi ya. Glenn, Aurelia, Hadir, Bu. Farel. Hadir, Bu. Tidak hanya satu orang saja, karena nanti di akhir pertemuan juga akan saya berikan berupa penilaian pribadi atau penilaian diri, kemudian ada nanti penilaian antar teman ya. Jadi selain kamu menilai diri kamu sendiri, juga kamu berhak untuk menilai temanmu. Nanti kamu pilih siapa yang akan kamu nilai, 2 orang ya. Kemudian silakan kamu isi dengan sejujur-jujurnya ya. Termasuk juga nanti akan Ibu berikan lembar survei kepada peserta didik bagaimana proses kegiatan belajar kita selama pertemuan di jaringan hewan ini ya. Jadi nanti silakan diperhatikan temannya, apakah dia mengerjakan atau hanya melihat-lihat saja. Dan juga saya akan mengamati kalian bagaimana kalian dalam proses penggunaan mikroskop, mulai dari menghidupkan, mengatur lensa objektif, termasuk juga lensa okulernya. Oke, jadi untuk format laporannya akan saya bagikan supaya nanti kalian bisa mengisi hasil dari pengamatan kalian ya. Dan ketika kalian nanti sudah melihat dengan jelas, silakan difoto dengan menggunakan HP ya. Kemudian kalau seandainya kamu sulit menemukan, boleh di video, nanti di screenshot gambarnya, lalu nanti boleh di print out, kemudian tempelkan di hasil laporan ya. Oke, untuk itu karena kita sudah duduk berdasarkan kelompok seperti pertemuan berikutnya, saya akan bagikan ini format laporannya ya. Silakan diisi nama kelompoknya, termasuk kelompok berapa kamu, isi anggotamu ya. Nah, saya perlu mengetahui sejauh mana pemahaman kalian atau ingatan kalian dari materi pertemuan sebelumnya yang sudah kita bahas seputar jaringan epitel dan jaringan otot. Oke, coba angkat tangan yang bisa menyampaikan apa yang sudah dipahami dari pertemuan sebelumnya. Boleh mengenai jaringan epitel ataupun jaringan otot. Yuk, siapa yang bisa? Oke, Jessica Aurelia, silakan suaranya yang kencang ya. Jessica Aurelia, silakan berdiri. Ya, ya, silakan di tengahnya biar kelihatan. Silakan Aurel. Yang saya pahami dari pembelajaran sebelumnya itu ada pengertian jaringan, tentang jaringan epitel dan jaringan otot. Pengertian jaringan sendiri adalah sekumpulan sel-sel yang mempunyai model, struktur, dan fungsi yang sama. Untuk jaringan epitel sendiri ada berbagai fungsi dan macam-macam bentuknya dan jenisnya. Untuk fungsinya bisa untuk transportasi, proteksi, sekresi, absorpsi, dan lain-lain. Untuk bentuknya sendiri ada silindris, pipih, kubus, dan juga transisional. Untuk jaringan otot dibagi 3, yaitu jaringan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Oke, bagus, luar biasa. Tepuk tangan buat Aurel. Oke, satu orang lagi mungkin ada yang bisa? Selain Aurel? Jadi, Ya, coba Farel, silakan. Oke, suaranya yang kencang ya, Farel.
Izinkan saya untuk menambahkan sedikit terkait materi jaringan otot. Setelah seperti yang sudah dijelaskan oleh Jessica tadi, dalam jaringan otot terdapat tiga lini otot, nama polos, lurik, sama jantung. Saya ingin menambahkan tentang apa sih yang menjadi perbedaan antara ketiga otot itu. Kalau yang polos berdasarkan letaknya, itu kalau otot polos dia biasanya ada di dinding rahim, di pembuluh darah, saluran pencernaan, saluran pembuluh darah, saluran kelamin. Kalau di otot lurik dia biasanya melekat pada rangka, sedangkan otot jantung dia biasa berada di dinding jantung. Nah, kalau dari jumlah intinya sendiri, kalau otot polos dia cuma satu, sedangkan otot lurik dia banyak. Kalau otot jantung dia cuma satu, dia di tengah juga. Sekian. Oke, bagus ya. Tepuk tangan buat Farel. Oke, sekarang saya akan bagi preparat masing-masing kelompok. Ya, dari preparat yang Ibu berikan nanti silahkan lihat itu jaringan apa yang kamu temukan, lalu difoto ya. Nah, untuk kelompok ini kalian melihat ini nggak usah dilihat ya, karena ini. Nah, nanti kalian tulis misalnya ini ya, supaya nanti tidak kelompok kalian silahkan dilihat jaringan yang ada di bawah. Semuanya di sana. Semuanya di sisi. Semuanya. Silakan. Kelompok 3. Silahkan kalian amati preparat yang ini. Kelompok ini jaringan hewan yang ini ya. Ini masih kelihatan kok sama gue. Berarti DV ke depan ya? Iya, DV ke kelompok DRJ. Ini kamu langsung kasih gitu. Oke kak, kok kepotong terus sedikit lagi. Udah paling mentok. Coba lihat. Dah. Cakep banget. Punya Inji bagus banget. Ini udah diganti. Ini yang pertama ini. Ya, sudah selesai pengamatan yang dilakukan. Jika sudah selesai, maka kita akan presentasikan di depan kelas. Mempresentasikan hasil dari analisa dan pengalaman mikroskopik yang telah kami lihat, kami dari kelompok 3. Sekarang saya akan membacakan beberapa hasil yang telah kami temukan. Untuk yang pertama, kami menemukan jaringan dari preparat hialin otot tulang. Nah, di sini keterangannya ada sabut, titik banyak, yang melekat pada tulang dada, serta cincin tulang rawat trachea. Untuk yang kedua, kami melihat adanya preparat otot merintang atau otot lurik di sini. Nah, itu biasanya dia serabut halus, terus ada jumlah intinya banyak, kemudian dia melekat pada rangka seperti yang ada pada ciri-ciri sebelumnya. Kemudian yang ketiga, kami melihat preparat otot jantung. Nah, dari bentuknya sendiri, dia itu bentuknya silindris yang bercabang-cabang, jadi ada cabang-cabangnya. Ya udah fokus. Jadi yang pertama ada usus halus. Usus halus ini organ usus halus tersusun oleh jaringan epitelium silindris lapis dan jaringan otot polos yang berfungsi sebagai proteksi, sekresi, dan absorpsi. Individualnya terletak di tengah dan bebannya hanya satu. Yang kedua ada otot jantung. Otot jantung memiliki setengah inti sel di tengah dan berbentuk silindris bercabang. Otot jantung bentuk rambutnya beraturan dan berwarna lurik atau ada pita terang dan gelap, bekerja secara tidak sadar dengan respons sedang pada dinding jantung letaknya. Yang ketiga ada otot polos. Otot polos memiliki satu inti sel di tengah dan berbentuk gelendong dengan ujung meruncing. Bentuk serabutnya tidak beraturan dan berwarna polos.
tidak lurik, bekerja secara sadar dan responnya lama, terletak di organ-organ tubuh hewan dan atau manusia. Yang keempat ada ginjal. Ginjal tersusun dari jaringan epitel pubis lapis dan jaringan epitel pipis lapis. Jaringan epitel pipis lapis berfungsi sebagai filtrasi dalam glomerulus. Epitel pubis lapis pada penyusun tubulus nefron berfungsi sebagai absorpsi. Halo semuanya, selamat pagi. 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 Atas responnya. Perkenalkan, saya Glenn Julano Sidata dari kelompok 1. Jadi berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang organ-organ yang kami amati, organ-organ atau jaringan yang kami amati. Pertama ada otot jantung. Keterangannya yaitu bentuknya silindris bercabang, kemudian serabutnya beraturan, percabangannya saling bercabang dan warnanya lurik. Kedua, jaringan otot lurik. Ini keterangannya terlihat tak bercabang, bentuknya memanjang, intinya terletak di tepi dengan jumlah yang banyak, warnanya lurik. Kemudian otot polos, berbentuk gelondong memanjang, serabutnya beraturan, warna polos, hanya satu inti di tengah. Dan itu dia jawaban dari hasil pengamatan kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dari kegiatan kita hari ini, silakan angkat tangan yang bisa membantu ibu untuk menyimpulkan, bisa dari jaringan epitel ataupun jaringan otot. Yuk, siapa yang bisa? Oke, silakan lanjut. Jadi hasil pembelajaran kita pada hari ini itu kita mempelajari tentang mengamati jaringan-jaringan yang sudah kita pelajari minggu lalu. Jadi kita bisa membedakan antara jaringan satu dengan jaringan yang lainnya. Jadi bisa dilihat jaringan itu masing-masing ada miripnya dan ada perbedaannya juga. Kita akan ada tes evaluasi untuk melihat sejauh mana kemampuan kalian mengenai jaringan epitel dan juga jaringan otot. Untuk itu silahkan ditutup bukunya. Baik, karena kita sudah selesai menyelesaikan soal evaluasi, nah sekarang saya akan bertanya, setelah kita mempelajari jaringan hewan, kira-kira apa yang sudah kamu peroleh? Coba sebutkan. Ternyata bentuknya juga sangat mirip sesuai dengan apa yang saya pelajari. Seperti misalnya otot polos, inti sel di tengah, terus rambutnya itu tidak beraturan. Kalau otot jantung lebih beraturan dan ada inti sel di tengah. Kalau otot lurik, inti selnya di pipi, terus ada warna lurik, jadi ada pita merah, pita yang lebih gelap, ada yang lebih terang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini pertemuan kita, dan kita sudah bersama-sama bisa menyimpulkan apa yang kita bisa dapat untuk hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan melanjutkan materi kita di sistem gerak, ya. Untuk itu silakan literasi di rumah sebelum kita masuk ke materinya nanti. Dan akan ada tugas yang akan saya berikan melalui grup kelasnya. Nanti silakan dicek. Oke, saya kembali mengingatkan tetap dijaga prokes, ya, protokol kesehatan, karena mengingat bahwa akhir-akhir ini kembali lagi melonjak COVID, ya, di berita. Jadi untuk itu walaupun memang gejalanya terlihat seperti ringan, ya, tapi kita harus tetap waspada, ya, dijaga kesehatan, diatur pola makannya, dan juga minum yang banyak supaya tidak dehidrasi, ya. Oke, untuk itu silakan satu orang perwakilan untuk menutup doa. Siapa yang menutup doa hari ini? Mari teman-teman dan ibu kita sudah satukan hati kita berdoa. Ya, silakan berdiri. Diri teman-teman yuk. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya. Siapa yang berdoa? Supaya bisa istirahat, ya. Beri salam.